Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Selvi dalam berita 10. Angka kematian ibu dan bayi di Kuantan Singingi masih tinggi. Dari Januari hingga Agustus tercatat sebanyak 71 orang. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi mencatat angka kematian ibu dan bayi di Kuantan Singingi periode Januari hingga Agustus 2022 sebanyak 71 orang. Ini merupakan angka tergolong tinggi di Riau. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Dokter Kuansing, Fahdiansyah, menyebutkan saat peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia Kuansing, menegaskan jika seluruh bidan di Kuantan Singingi bekerja dengan standar operasi prosedur serta memperdayakan semua alat kesehatan dengan baik. Angka kematian bayi dan ibu bisa ditekan serendah-rendahnya. Lebih jauh, ia menjelaskan Kuansing belum tertinggal jauh baik itu segi sarana, prasarana, dan juga kualitas SDM. Jadi kalau di dunia kesehatan itu sebenarnya ada standar operasi prosedur ya. Kalau dari kacamata kami sebenarnya kita belum tertinggal jauh, kita belum terkendala jauh dengan sarana dan prasarana. Tapi kalau kita semua bisa bekerja profesional, bekerja sesuai dengan standar operasi prosedur, semua fasilitas kesehatan diberdayakan sesuai dengan jenjangnya, kita yakin angka kematian bayi, kematian ibu di Kuansing terutama itu bisa kita tekan serendah-rendahnya. Sedangkan Senita Rizky, salah seorang bidan di Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas di Desa Giri Sako, yang telah meraih penghargaan sebagai bidan berprestasi di tingkat nasional atas pencapaian terobosan inovasi serta pelayanan yang ia berikan kepada masyarakat yang sangat maksimal. Meskipun jauh dari wilayah perkotaan, ia berharap untuk rekan-rekan bidan yang bertugas di Kuansing agar bekerja profesional dan bekerja dengan tulus agar bidan-bidan di Kuansing mampu menciptakan generasi terbaik bangsa. Saya bangga sekali menjadi anggota bidan Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membawa nama organisasi ke tingkat pusat. Saya berharap semua bidan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan seluruh Indonesia menjadi bidan yang inspiratif, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Masyarakat berharap semoga para bidan mampu meminimalkan angka kematian bayi dan ibu serta stunting. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Mutriaga Caniago, Tim Riau Raya TV melaporkan. Dari Kelvin tadi menceritakan untuk seseorang yang dimana bisa mencoba hal baru, jangan hanya di sana aja dong. Kali ini dengan judul lagu Out dari Glass. Daripada itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus musik kita. Sering timbulkan masalah, mulai dari jalan rusak hingga mengganggu ekonomi akibat proyek instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Akhirnya, warga Pekanbaru Riau melayangkan somasi ke Menteri PUPR hingga pejabat wali kota Muslihun. Tim advokat Pejuang Riau yang terdiri dari beberapa orang pengacara di Pekanbaru menerima kuasa dari beberapa organisasi masyarakat yang mengeluhkan proyek instalisasi pembuangan air limbah atau IPAL yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Hutakama Karya. Adapun pemberi kuasa diantaranya adalah Forum Pekanbaru Kota Bertua, Pemuda Milenial Pekanbaru, Lira Kota Pekanbaru, AMPR, Barisan Anak Melayu Riau, dan Renaldi Azhar sebagai perorangan pemberi kuasa tim advokat Pejuang Riau. Anggota tim advokat Pejuang Riau adalah Suroto sebagai ketua tim, anggota Zulkarnain Kadir, Mirwansah, dan Suhermansyah, serta beberapa orang lainnya. Suroto mengatakan
bahwa masyarakat mengeluh proyek IPAL yang diduga telah menyebabkan kerusakan pada jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa yang diberikan, tim advokat pejuang Riau dalam sehari ke depan atau lusa akan menyampaikan somasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau, Direktur PT Wijaya Karya, dan Direktur PT Hutakama Karya. Selanjutnya, agar titik-titik pembangunan IPAL yang masih dalam pengerjaan untuk segera diselesaikan, dengan menempatkan petugas sebagai pengatur lalu lintas, utamanya pada jam-jam padat kendaraan. Selanjutnya, Zulkarnain Kadir mengatakan, jika tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan IPAL tersebut ke Polda Riau atas tuduhan melanggar pasal 63.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 15 miliar rupiah. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal? Dari keran, sumur, atau dari sungai? Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam. Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air. Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air. Terlibat korupsi, mantan Kepala Desa Lukit Kepulauan Meranti berinisial EG diamankan pihak kepolisian Kepulauan Meranti. Tersangka diduga korupsi dana desa APBDes Lukit tahun 2015. Mantan Kepala Desa Lukit Kepulauan Meranti berinisial EG Jumat lalu diamankan pihak kepolisian Polres Kepulauan Meranti. Tersangka EG ditangkap atas kasus korupsi dana desa tahun 2015 yang menjerat dirinya saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Lukit. Anggaran senilai 1,1 miliar rupiah tersebut ia kelola sendiri tanpa melibatkan tim pelaksana, bahkan bendahara desa. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Lupawesean mengatakan akibat perbuatan tersangka, kerugian negara ditaksir mencapai 342 juta rupiah. Tersangka juga terancam maksimal 20 tahun kurungan penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di jeruji besi Polres Kepulauan Meranti. Dari tangan tersangka juga diamankan barang bukti 1 rangkap salinan dokumen SPJ serta rekening koran atas nama Desa Lukit. Dari Meranti, tim Riau Raya TV melaporkan. Ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda? Setiap hari hanya di Riau Raya TV. Pemirsa, sekian berita 10 hari ini. Saya Sylvie undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.